Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Hari ini saya ingin ngecek kerjaan saya di lapangan. Yuk, kita ikut yuk. That mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, I don't wanna listen to a word you say, telling me what I can become. And I've been looking forward to this day, the day I prove you right. Yuk. Nah, itu teman-teman saya tuh lagi pada kerja. Halo, Hari. Yuk kita langsung ke lapangan. Nah, itu bangunannya sudah kelihatan tuh, tempat kerja saya tuh. Oh, kebetulan kita lagi bangun rumah 2 lantai 3 unit. Nah, ini dia nih, bangunannya sekarang udah memasuki tahap lantai 2. Kita masuk yuk ke dalam. Sebelum kita masuk, kalau di dalam proyek itu kita harus menggunakan APD gitu, alat pelindung diri. Minimal kita harus pakai sepatu gitu, karena di sini banyak paku dan lain sebagainya. Yuk, hati-hati yuk. Yuk, kita sekarang mau ngecek pemasangan hebel gitu ya. Yuk langsung ke lantai 2. Misi. Nah, ini kita langsung ke lantai 2. Ini kenalin nih sama teman-teman saya nih. Halo Pak Ipul. Halo bos. Oh, namanya Pak Ipul. Yang ini Mas Gam. Mas Gam. Halo Mas Gam. Halo. Ada satu lagi nih, Mas siapa nih? Halo Mas. Halo. Halo. Ini sebenarnya tukang-tukang ini tukang-tukang RGV gitu. Jadi saya udah pada kenal. Yuk kita langsung aja ngecek pemasangan hebel. Jadi teman-teman, untuk pemasangan hebel sebenarnya cukup simpel gitu ya, nggak terlalu ribet gitu. Jadi yang penting itu kalau yang kayak gini nih, ini harus terisi gitu. Terisi timbet namanya, lem hebel. Makan lem hebelnya itu harus terisi semua gitu, celah-celahnya nih. Dan untuk setiap pemasangannya itu harus dilot pakai benang gitu. Jadi dari ujung sana ditarik sampai ujung sini menggunakan benang gitu, untuk supaya hebel-hebelnya itu rata gitu. Yuk kita lanjut lagi ke lantai bawah mungkin. Hati-hati. Nah, kalau kita lihat di sini, ini lantai 2 baru saja dicor, tapi tidak boleh perancah bambunya tidak boleh dibongkar dulu gitu. Untuk pengecoran itu ada umurnya kurang lebih minimal itu ya 21 hari gitu, maksimal ya 30 hari baru perancahnya dicopot. Ya itulah pengalaman yang saya dapatkan gitu. Kalau setelah pengecoran tuh perancah-perancahnya tidak boleh dicopot. Dicopotnya nanti setelah minimal 21 hari. Oke. Kita sekarang udah menggunakan bondek. Kalau kita lihat di atas tuh menggunakan bondek untuk
tahun-tahun 10 tahun sebelumnya itu tidak menggunakan bondek, menggunakan triplek tebal. Tapi cara-cara itu sudah tidak kita lakukan lagi gitu. Di samping boros dan juga kurang rapi gitu. Nah, ini ada lagi nih. Satu lagi ada hal yang tidak kalah pentingnya. Jadi, pemasangan pipa. Ini dia nih, pemasangan pipa di tembok. Itu harus menggunakan kawat ayam gitu. Jadi, fungsinya untuk membantu perkuatannya gitu. Kalau tidak menggunakan kawat ayam, itu satu bisa menyebabkan retak di pleser acinya nanti gitu. Di samping dan juga perlu kawan-kawan ketahui untuk teknik plester aci, jadi kita nih ada tahap-tahapannya gitu. Jadi hebelnya itu harus dikamprot dulu nih kayak gini nih. Ini sebelumnya di plester aci, jadi untuk tahap awal-awalnya dinding hebelnya itu harus dikamprot dulu gitu, dikamprot kasar gitu, dikamprot kasar, lalu diberi kepalaan. Ini namanya kepalaan atau kelabangan untuk mengatur ketebalan plesternya gitu. Dari mulai dinding hebel kita nggak bisa langsung kita plester begitu aja, jadi harus dikasih kamprotnya dulu gitu, kasih kamprot lalu dibikinin kelabangan atau kepalaan. Setelah nanti kering sehari 2 hari nanti baru kita nanti ngadakan plester. Nah, begitu juga dengan tahapan plester. Kalau begitu udah di plester, itu kita nggak bisa langsung diaci gitu. Jadi nanti dikasih jeda waktu gitu, berapa hari atau, karena kita fungsinya itu untuk mengenai kelembapan. Jadi kalau kelembapannya masih tinggi, itu kemungkinan waktu di pleser aci, waktu di acinya itu dia akan lembab, jadi akan tidak, perkuatannya kurang bagus gitu, karena dia kadar airnya masih tinggi lalu kita pleser aci gitu. Nanti juga bisa mengakibatkan retak rambut, atau juga kalau masih lembab bisa menimbulkan kayak panu gitu, di pleseran acinya basah terus nggak kering-kering. Nanti apalagi kalau ditimbah cat sangat ketara sekali gitu. Mungkin hari ini hanya itu aja teman-teman. Ya, kerjaan saya begitulah, ngecek bangunan. Nanti kedepannya akan saya kasih tahu tip-tip yang berkaitan dengan pembangunan gitu. Misalkan gimana teknik biar tidak bocor, dak talang tidak bocor, itu ada tekniknya gitu. Jadi jangan apa-apa kita panggil tukang gitu. Kalau misalkan bisa kita kerjakan sendiri, ya kita kerjakan sendiri aja. Nanti saya kasih tahu tip dan trik-triknya, mudah gitu. Tip dan trik untuk melester. Jadi kalau di rumah punya pleseran hanya 1 meter persegi, 2 meter persegi, itu bisa kita lakukan gitu. Tekniknya nggak begitu susah gitu, nggak perlu kita manggil tukang, biar kita aja sendiri. Yang penting alat-alatnya kita punya gitu. Ya kawan-kawan, terima kasih atas dukungannya channel saya ini. Nantikan video saya selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.